Pada 30 Maret 2024, sebuah peristiwa yang mengguncang masyarakat terjadi di Gereja Tesalonika di Tangerang, yang melibatkan ketegangan antar umat beragama. Insiden ini memicu diskusi dan perdebatan luas di kalangan masyarakat, terutama di media sosial menjadi viral, memicu perhatian publik yang sangat besar karena menyentuh isu sensitif mengenai kebebasan beragama dan toleransi. Peristiwa ini menjadi sorotan utama, mengingat Indonesia dikenal dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. Alfredo adalah seorang aktivis yang peduli dengan isu sosial. Sedangkan Ronald, seorang mahasiswa, teman Alfredo, yang sedang mempelajari Pancasila. Alfredo, kemarin aku dengar ada kejadian di Gereja Tesalonika di Tangerang. Kayaknya ramai banget nih di media sosial. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Iya, bener banget Ronald. Kejadian itu membuat heboh banyak orang, melibatkan isu agama. Singkatnya, ada sekelompok orang yang berusaha mengganggu ibadah di gereja tersebut. Insiden itu dapat memicu perdebatan panjang tentang toleransi beragama di Indonesia. Wah, kok bisa sampai viral gitu ya? Padahal kan kita tahu kalau Indonesia terkenal dengan keragamannya. Kenapa bisa seviral itu sih? Itu salah satu fenomena yang menarik Ronald. Di zaman digital ini, hampir semua peristiwa bisa dengan cepat menyebar lewat media sosial. Isu yang melibatkan agama, apalagi yang berkaitan dengan ketegangan, pasti akan sangat menarik perhatian orang. Jadi tidak heran kalau kejadian itu jadi viral. Oh, jadi itu salah satu alasan kenapa bisa rame. Tapi terkait dengan insiden itu, menurutmu apa sih makna dari toleransi yang sebenarnya? Soalnya aku merasa Pancasila mengajarkan kita untuk hidup rukun kan? Betul banget Ronald, toleransi itu sangat erat kaitannya dengan Pancasila, terutama pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengajarkan kita untuk menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Disinilah pentingnya menghargai perbedaan, baik dalam agama, ras, ataupun budaya. Toleransi itu bukan cuma soal membiarkan orang lain berbeda, tapi juga tentang saling menghormati dan menjaga hak setiap orang untuk menjalankan keyakinannya kan? Tepat sekali Ronald, dan dalam Pancasila juga ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Toleransi sangat penting untuk menjaga persatuan di negara kita yang kaya atas keberagaman. Kalau kita tidak saling menghargai perbedaan, pasti akan sulit bagi untuk hidup berdampingan dengan damai. Jadi, meskipun kejadian itu ramai di sosial media, kita harus bisa melihatnya sebagai pelajaran untuk memperkuat rasa toleransi dan persatuan. Kalau kita lebih memahami dan menghargai satu sama lain, peristiwa seperti itu bisa dicegah kan? Benar Ronald, selain itu, kita juga harus lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Pancasila mengajarkan kita untuk tidak mudah terprovokasi dan lebih mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan sila keempat, yaitu keadaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan pemusyawaratan atau perwakilan. Meskipun media sosial bisa membuat isu jadi lebih besar, kita sebagai warga negara harus tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila agar tidak terpecah belah dan tetap hidup rukun. Toleransi dan kebijaksanaan adalah kunci utama menjaga kedamaian, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kalau kita bisa memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita bisa menghindari namanya konflik dan juga hidup berdampingan dalam harmoni. Terima kasih Alfredo, penjelasannya sangat membantu. Semoga kita semua bisa terus menjaga nilai-nilai toleransi dan persatuan seperti yang diajarkan Pancasila. Ya, sama-sama Ronald. Semoga kita bisa menjadi contoh bagi generasi mendatang dalam membangun Indonesia yang lebih damai dan toleransi. Jadi, dari kasus intimidasi terhadap jemaat gereja Tesalonika yang disoroti dengan toleransi beragama, bahwa kami bisa mendapatkan kesimpulan yaitu sebagai berikut. 1. Kasus intimidasi terhadap jemaat gereja Tesalonika menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang dalam menjaga toleransi beragama terjadi di negara Indonesia. Nah, bisa juga ya saya tambahkan yaitu walaupun konstitusi digunakan untuk melindungi hak beribadah setiap warga negara,
Jadi di mana kasus ini menandakan bahwa adanya pemahaman nilai-nilai keberagaman yang belum sepenuhnya diterapkan oleh sebagian warga negara. Iya, betul sekali. Dan masih ada sikap menolak suatu keberagaman dengan mengharuskan wilayah dan agama hanya untuk tertentu, di mana tidak searah dengan prinsip persatuan Indonesia di dalam suatu keberagaman yang dipegang oleh bangsa Indonesia ini. Jadi, pada kasus intimidasi terhadap jemaat Gereja Tesalonika, yaitu di mana bahwa Direktur Jenderal AM ini memberikan bahwa ketegasan pentingnya dalam suatu peran pemerintah dan lembaga dalam menangani kasus intimidasi terhadap jemaat gereja dengan berbagai pengelola prosedur dalam melindungi hak asasi yang untuk beribadah. Peristiwa pada kasus ini perlu ada penekanan dalam keberagaman beragama dan pemerintah atau lembaga yang harus tetap menjaga suatu hubungan berbangsa dan bernegara, serta menghormati adanya perbedaan agama di Indonesia. Baik, jadi dari kasus intimidasi terhadap jemaat gereja Tesalonika AM yang disoroti dengan adanya toleransi beragama, kita juga ada beberapa saran yang mungkin saja bisa dapat kita gunakan untuk pada sebuah intimidasi terhadap jemaat gereja Tesalonika AM yang disoroti dengan toleransi beragama, antara lain dari kita. Memberikan pendorong adalah contoh keberagaman beragama di mana pemerintah atau lembaga dan masyarakat perlu mendorong suatu keberagaman yang tercipta agar tercipta kesadaran yang sangat kuat untuk memahami pentingnya dalam menghormati suatu perbedaan dan menghargai toleransi. Dengan adanya program-program sosial dan pembelajaran yang dari berbagai tingkat sekolah, perguruan tinggi, dan lingkungan kerja, maka dapat membentuk pada sikap menghargai antar umat beragama. Serta juga kita bisa yang bisa saya tambahkan, yaitu yang kedua, melaksanakan peran aktif pemerintah atau lembaga dengan harus lebih mampu dalam memberikan fasilitas yang mendukung dalam hak beribadah warga negara, serta juga melainkan jika ada suatu kendala yang berhubungan dengan perizinan pada rumah ibadah, maka pemerintah atau lembaga itu harus melakukan ada perannya dengan penuh usaha yang cepat, akurat, dan tepat agar hak asasi manusia atau HAM bisa juga dapat terjaga dan berjalan dengan baik. Oke, penutup, bahwa kita dapat belajar dari kasus gereja Tesalonika di Tangerang, yaitu tentang pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama. Meskipun perbedaan keyakinan, ada Pancasila sebagai dasar negara kita, mengajarkan pentingnya adanya saling menghargai dan juga bekerja sama untuk bisa mencapai suatu kerukunan. Iya, seperti yang ada pada dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan kebebasan beragama. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk memperlakukan sesama dengan hormat tanpa memandang agama atau latar belakang. Dengan semangat persatuan dan kesatuan, mari kita terus menjaga kerukunan antar umat beragama, mengikuti nilai-nilai Pancasila demi Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Baik, jadi demikian penjelasan dan diskusi kami tentang kasus toleransi antar umat beragama yang sudah kita pelajari dari kasus intimidasi terhadap jemaat gereja Tesalonika di Tangerang. Semoga video yang kita buat dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan juga mendengarkan isi video dari kami. Ya, saya Ronald Aldio Dan juga saya Alfredo Christian. Kami dari STG Wilayah Manggala. Terima kasih.